Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kecil saya, Kang TV Channel. Channel yang membahas tentang pertanian durian secara kecil-kecilan. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang pruning pada pohon durian. Namun pruning yang akan saya bahas ini nanti adalah murni dari pengalaman dan pendapat saya pribadi ya teman-teman. Jadi mungkin nanti pendapat saya ini agak berbeda dengan yang lain. Karena dalam perawatan pohon durian berbeda pendapat dan berbeda pengalaman itu adalah hal yang wajar. Oke teman-teman, untuk pruning sendiri memang penting dilakukan untuk mengatur percabangan sejak dini pada pohon durian kita. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa tidak sedikit pohon durian yang pertumbuhannya terhambat, bahkan terjadi stres pada pohon durian karena kesalahan dalam kita mempruning pohon kita. Kesalahan dalam mempruning adalah pruning yang dilakukan secara ekstrim. Pruning yang dilakukan secara ekstrim ini bukan malah membentuk percabangan yang bagus, namun di sini terlihat cabangnya kecil dan panjang. Kalau seperti ini akan membuat cabangnya lemes ya teman-teman. Jadi cabangnya tidak terlihat kokoh, karena cabang yang bagus itu dia kokoh atau kuat. Jadi antara besar dan panjangnya dahan itu seimbang. Namun kalau seperti ini antara panjang dan besarnya dahan tidak seimbang, sehingga membuat percabangannya bukan malah terlihat kokoh, tetapi terlihat lemes seperti pohon durian yang kekurangan nutrisi. Pruning secara ekstrim itu selain membuat cabangnya tidak kokoh juga akan membuat pertumbuhan terhambat. Karena mau bagaimanapun daun itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Sebagai gambaran, akar mempunyai tugas untuk mencari nutrisi, kemudian batang mempunyai tugas sebagai pengantar nutrisi, lalu daun itu mempunyai tugas untuk mengolah nutrisi, yang kemudian nutrisi ini akan disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Selain itu, pruning secara ekstrim bisa mengakibatkan pohon durian stres. Dulu banyak pohon durian di kebun saya yang sudah saya pruning sejak dini. Bukannya malah bagus, tapi malah berujung stres dan kemudian saya potong untuk diganti bibit baru. Dari pengalaman-pengalaman seperti itulah sekarang saya jarang sekali melakukan pruning pada pohon durian saya. Apalagi yang masih dalam masa-masa pertumbuhan atau yang masih di bawah umur 3 tahun. Kalaupun saya melakukan pruning pada pohon durian di bawah umur 3 tahun itu, saya lakukan pruning tipis-tipis saja ya teman-teman. Biasanya saya hanya memotong cabang yang membentuk cabang V kalau ada. Selain itu saya hanya akan memotong cabang yang jaraknya terlalu dekat. Dan khusus untuk jenis durian duri hitam, di sini saya sering memotong bagian ujung dahan. Karena di tempat saya, cabang jenis durian duri hitam ini banyak yang dahannya kecil namun sudah panjang ya. Jadi biasanya saya akan memotong ujung dahannya supaya nanti antara besar dan panjangnya dahan itu bisa seimbang. Untuk pruning yang sering saya lakukan adalah di saat pohon durian sudah mulai menginjak umur 3 tahun. Karena jika pohon durian sudah berumur 3 tahun, maka daunnya sudah lumayan banyak dan rimbun. Jadi apabila dipotong tipis-tipis, tidak akan ada pengaruh yang buruk. Selain itu, pohon durian yang umur 3-4 tahun sudah mendekati masa generatif. Jadi kita harus mengatur percabangannya supaya cabangnya nanti kuat untuk menopang buahnya. Namun sekali lagi, walaupun mempruning pohon durian yang sudah berumur 3 tahun tetap jangan dilakukan secara ekstrim. Karena mau bagaimanapun pruning yang dilakukan secara ekstrim itu akan membuat pertumbuhan pohon durian kita terganggu. Oke, ini adalah pohon durian saya yang sudah berumur 3 tahun ya.
Jadi di sini nampak daunnya sudah lumayan rimbun. Ini sudah beberapa kali saya lakukan pruning, namun untuk pruning yang saya lakukan itu sangat tipis sekali. Jadi memang saya biarkan rimbun seperti ini supaya pertumbuhannya lebih cepat seperti itu. Jadi di sini nampak ranting-ranting kecil yang ada di dahan itu tidak banyak saya potong. Karena kalau dipotong terlalu ekstrim nanti jadinya dahannya ini akan mengecil terus panjang seperti itu dan terlihat lemas seperti itu. Jadi memang ranting-ranting kecil yang ada di dahan tidak terlalu banyak saya buang. Oke, sekarang di sini saya akan melakukan pruning lagi ya. Namun sekali lagi untuk pruning yang saya lakukan itu hanya pruning tipis-tipis saja. Oke, jadi saya sudah berada di atas pohon untuk melakukan pruning ya. Jadi untuk pruning yang saya lakukan hanya memotong ranting-ranting yang kecil seperti ini ya. Jadi kalau untuk ranting-ranting yang agak besar seperti ini masih saya biarkan seperti itu. Kalau ini pun ikut dihabiskan nanti dahan ini terlihat panjang dan kecil seperti itu. Jadi ranting-ranting yang agak besar ini ikut membantu besarnya dahan seperti itu. Oke teman-teman, pruningnya sudah selesai. Jadi sekali pruning hanya seperti ini saja ya daunnya. Nah seperti itu. Saya hanya melakukan pruning yang sangat tipis sekali. Oke, ini adalah pohon durian saya yang sudah umur 4 tahun ya. Jadi ini 1 tahun yang lalu juga sudah saya pruning ya. Namun untuk pruningnya di sini saya melakukan kesalahan, yaitu dengan menghabiskan ranting-ranting seperti ini. Jadi ranting-ranting yang lumayan besar seperti ini saya potong. Ini juga saya potong. Terus akhirnya dahannya ini kecil terus memanjang ya teman-teman. Jadi di sini juga untuk pruningnya saya lakukan secara ekstrim. Untuk di bagian sana juga. Namun untuk yang bagian atas ini saya sudah memperbaiki cara pruning saya. Jadi untuk di bagian atas itu pruning yang saya lakukan sudah tipis-tipis sekali. Ini kemarin juga dahan yang saya pruning sangat ekstrim ya. Akhirnya dia panjang terus ujungnya sampai ke tanah itu. Akhirnya saya potong. Di sini ada beberapa dahan. Ini juga panjang sampai ke tanah terus akhirnya saya potong. Oke teman-teman, tetap berhati-hati dalam melakukan pruning pohon durian. Sekali lagi jangan dilakukan pruning secara ekstrim, karena pruning secara ekstrim dapat mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oke teman-teman, untuk sementara seperti itu dulu penjelasan saya tentang pruning pohon durian. Jika pendapat dan pengalaman saya ini berbeda dengan teman-teman, itu adalah hal yang wajar, karena dalam perawatan pohon durian itu tidak harus sama, disesuaikan dengan kondisi kebun kita dan disesuaikan dengan selera kita. Oke, untuk sementara seperti itu dulu video dari saya. Lain kali disambung lagi dengan video-video lain, tentunya tentang pertanian durian secara kecil-kecilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.